Bab 843. Memutarbalikkan fakta. Agaknya kalian sudah mendengarnya hari ini. Batu biru ujian di area penerimaan tamu Sekte Wendao bermasalah, yang menyebabkan pejuang luar dunia memanfaatkan celah tersebut dan mendapatkan kualifikasi masuk Istana Peri. Yontono Zhao berkata, sebagai putra suci kuasi yang menerima tanggung jawab Sekte Wendao, meskipun aku tahu mereka curang, aku tetap memberi mereka kualifikasi Istana Peri untuk menghormati martabat Sekte Wendao. Tapi aku tidak menyangka ini akan terjadi, aku menyesalinya sekarang. Yontono Zhao tampak tertekan, dan lengan bajunya mengusap sudut matanya, seolah matanya berkaca-kaca. Jangan katakan setengahnya, lalu lanjutkan, kata Penatua dengan ketidakpuasan. Ya, meskipun itu tanggung jawabmu, kamu harus menjelaskannya. Yontono Zhao berkata dengan suara sedih, para pejuang luar dunia ini, setelah tinggal di Istana Peri, mengajukan segala macam permintaan yang tidak masuk akal, tetapi agar tidak mempengaruhi reputasi Sekte Wendao, aku melakukan semuanya. Setelah puas, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar meminta untuk melepaskan formasi dan pergi jalan-jalan di pegunungan monster. Aku sempat bingung untuk beberapa saat dan melepaskannya, tapi aku tidak menyangka hal itu akan menyebabkan malapetaka. Kamu kentut, omong kosong. Setelah mendengarkan Chuan Sue dan yang lainnya, mereka sangat marah. Yontono Zhao ini memutarbalikkan fakta dan bicara yang tidak masuk akal. Semua orang di Sekte Wendao terlihat agak masam. Jika yang dikatakan Yontono Zhao benar, maka pejuang luar dunia ini memang berlebihan. Setelah para pejuang luar dunia itu pergi, mereka tidak hanya lari ke pegunungan monster, tapi juga berburu dan membunuh monster untuk piknik. Aku kirim orang untuk membujuk mereka. Bukannya mendengarkan, mereka malah menertawakan aku. Yontono Zhao menghela nafas dan berkata, semua orang tahu bahwa Sekte Wendao sudah lebih dari 30 tahun tidak memiliki monster gelombang dalam Sekte Wendao. Aku khawatir hal ini terjadi, tetapi pihak lain menutup telinga. Ketika kembali, aku berencana untuk pergi secara pribadi dan membujuk, hei, sayang sekali sudah terlambat. Maksudmu, pejuang luar dunia sialan itu main-main di pegunungan monster yang menimbulkan gelombang monster itu. Penatua berwajah pucat, menunjuk ke Chuan Sue dan lainnya. Ya, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya, aku juga punya tanggung jawab. Yontono Zhao mendesah dengan sok. Aku lihat mereka lolos dari malapetaka dan membuka formasi untuk beberapa saat, yang menyebabkan monster itu mengepung Istana Peri. Orang-orang ini benar-benar bajingan. Paviliun pemetik bintang Sekte Wendao yang berusia ratusan tahun runtuh. Orang-orang ini pantas mati. Sekelompok orang yang rakus untuk hidup dan takut mati, tetapi masih memiliki wajah untuk melarikan diri. Sekte Wendao sangat marah dan menunjuk Chuan Sue dan lainnya untuk menegur. Pejuang dunia tersembunyi merendahkan orang-orang di luar dunia, dan saat ini terus melampiaskan amarahnya. Wajah Chuan Sue dan yang lainnya memerah dan mereka terus bertahan, tetapi orang-orang ini tidak mau mendengarkan. Semua orang, nyatanya, sebagian besar pejuang ditipu oleh penanggung jawab. Hario Cheng ini kepala mereka, jadi ketika aku melihatnya, aku mau tidak mau menembaknya. Yontono Zhao diam-diam senang, melihat waktunya, dia tampak sedih dan tiba-tiba menunjuk ke arah Eric Qin. Dialah yang mendominasi segalanya, menyebabkan paviliun pemetik bintang Sekte Wendao kita runtuh dan membunuh banyak murid Sekte Wendao kita. Mata semua orang berkumpul di Eric Qin, dengan kedinginan dan pembunuhan yang tak tahu tertutup di mata mereka. Anak ini memang pantas mati. Penatua Zeng berkata tiba-tiba, seolah-olah dia akan membuat kesimpulan tentang masalah ini. Murid Singtang, tangkap orang-orang ini, hancurkan kultivasi, tunggu perintah selanjutnya. Dia berteriak, dan tiba-tiba belasan murid Sekte Wendao Singtang keluar,
mencabut pedang mereka, dan mengepung kerumunan. Eric Kin terus memperhatikan semua ini, dan kesan mengejek di matanya semakin kuat. Melihat orang-orang di Sintang beraksi, aura tubuhnya tiba-tiba meledak. Murid-murid ini hanya merasakan paksaan yang kejam di wajah mereka, tidak bisa menahan kemunduran, dan mereka tidak bisa mendekati semua orang untuk sementara waktu. Hahaha. Eric Kin tertawa terbahak-bahak saat ini. Suaranya cukup keras, dan seketika membanjiri semua suara. Semua orang memandang Eric Kin. Kamu membuat bencana seperti ini, dan masih berani tertawa. Menurut aku, tidak perlu menangkapnya, bunuh secara langsung. Sekte Wen Dao semua orang menunjuk ke arah Eric Kin dan memarahi. Bukankah aku tertawa saat menemukan sesuatu yang konyol? Eric Kin bertanya sambil mencibir. Konyol. Kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan, dan menurutmu itu lucu, kata Penatua Zeng dengan marah. Ini Penatua Zeng, kan? Aku ingin bertanya, berdasarkan apa menjatuhkan hukuman pada kami? Kata Eric Kin. Tentu saja itu kesaksian Yontono Zhao, cukup untuk menghapus kultivasimu, atau bahkan membunuhmu, kata Penatua Zeng dingin. Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah kami sudah bicara? Eric Kin memandang ke arah kerumunan, hanya dengan mendengarkan kata-kata orang ini langsung menghukum aku. Bukankah konyol bertindak seperti ini? Tuan Muda Kin benar. Kami jelas ditipu oleh Yontono Zhao. Cuan Sue memerah. Dan kita tidak memancing monster itu. Monster gelombang itu buatan Yontono Zhao, kata pejuang. Kamu masih ingin berdalih? Penatua Zeng bersenandung. Apakah aku licik? Kalian akan tahu begitu aku selesai bicara, kecuali jika kalian tidak berani. Eric Kin melirik Yontono Zhao, dan semua orang di Sekte Wen Dao. Yontono Zhao mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi Eric Kin telah menguasai situasi saat ini, dan jika dia tidak membiarkan dia berbicara, khawatirnya akan sulit untuk meyakinkan publik. Ini konyol, aku akan mendengar perdebatan aneh apa yang kamu bisa katakan. Penatua Zeng tersenyum dan pertama kali mendefinisikan kata-kata Eric Kin sebagai perdebatan aneh. Eric Kin mencibir dan menggelengkan kepalanya, dan bertanya, Yontono Zhao mengatakan bahwa kami pergi ke pegunungan monster untuk piknik sendiri. Lalu aku ingin bertanya, seberapa jauh tempat yang kami tuju dari Istana Peri? 10 mil. Yontono Zhao berkata. Kalau begitu di kisaran ini apakah ada monster yang bisa memicu monster gelombang besar? Eric Kin mencibir, ini pertanyaan pertama. Semua orang di Sekte Wen Dao sedikit mengernyit, mereka tinggal di sini dan secara alami memahami situasinya. Pada jarak ini, monster langka. Aku bilang monster gelombang sudah puluhan tahun tidak terjadi. Kalaupun tidak jauh, mungkin seperti percikan api yang menyulut seluruh hutan. Yontono Zhao membela. Selanjutnya, Yontono Zhao terus mengatakan mengirim seseorang untuk mencegah kami pergi. Di mana orang itu? Eric Kin mencibir, kamu tidak perlu menjawab. Aku jawab buat kalian, kiranya orang ini udah mati di gelombang monster. Yang paling menggelikan adalah kami memicu monster gelombang, dan terlepas dari apakah kami bisa lolos dari serangan monster gelombang, orang-orang yang di lokasi, murid Sekte Wen Dao, tewas dan terluka tak terhitung jumlahnya, tetapi kami yang terdekat tanpa cedera. Apa kebenarannya? Jika kalian dapat menjawab ketiga pertanyaan ini untuk aku akan serahkan diri untuk dihukum kalian. Setelah 3 pertanyaan, suara Eric Kin bergema seperti guntur, bergema di seberang lapangan, tetapi pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Sekte Wen Dao, yang memiliki reaksi paling kejam sebelumnya, terdiam. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Dan di bawah analisis Eric Kin, mereka juga menemukan banyak keraguan. Yontono Zhao, di mana muridnya? Penatua Zeng berkata, memang mati di gelombang monster.
Yontono Zhao berkeringat di keningnya, hampir tidak bisa berbicara. Belum lagi orang ini tidak ada sama sekali, bahkan jika Yontono Zhao ingin menemukan seseorang untuk berkolusi, dia tidak berani. Ada banyak orang kuat di tempat itu, dan jika seseorang membentak, murid ini akan segera berkata jujur. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.